Dokter gigi aja 5 tahun, Iya. 8 bulan, lama banget. Sebenarnya fase lama enggaknya itu tergantung diri kita sebenarnya, Dok. Jadi ada satu kampus ya, Dok. Uang pangkalnya itu kita sebagai pendaftar menginput sendiri berapa nominal yang kita mau kasih. Ternyata dokter gigi juga gitu. Pernah juga saya digigit kayak gitu-gitu, Dok. Bukan masnya mungkin udah di anestesi jadinya kan nggak sakit ya, Iya, Dok. Tapi iya. kan saya tangannya nggak di anestesi. Kan susah ya nyari pasien seperti itu karena nggak semua orang mau dirawat dengan koas. Hai, ketemu lagi dengan saya. Hari ini setelah ada kesibukan beberapa seminggu, saya menerima tamu dokter gigi yang cantik, lucu, seusia dengan anak saya. Saya tuh sebenarnya takut sama dokter gigi itu waktu kecil. Dokter gigi itu yang bikin gigi saya dirawat begitu lama oleh dokter gigi. Ternyata hari ini saya kedatangan tamu dokter gigi yang yang saya ingin tanya bagaimana sih beliau ini menjadi dokter gigi dan sebagainya. Kita mulai ya. Sebelah kiri saya. Halo Aurel. Halo, Dokter. Senang sekali nih. Ada Aurel pagi ini, nggak lagi sibuk? Enggak, Dok. Nggak lagi sibuk. Iya. Boleh kenalin siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Dokter Gigi Natania Aurelia, biasa dipanggil Aurel. Kesibukan saya lagi menjadi dokter gigi internship di Rumah Sakit Cirebon. Nah, sip. Mau nanya nih, Aurel, kenapa sih ingin jadi dokter gigi? Ada yang menarik dari dokter gigi? Sebenarnya awalnya tuh bukan mau jadi dokter gigi. Oh gitu. Tapi mau jadi dokter spesialis anak justru. Kenapa jadi nyasar gitu? Karena dulu tuh waktu SMP saya tuh pasang behel kan, Dok. Semenjak pasang behel itu saya justru malah terinspirasi sama dokter giginya. Jadi pengen jadi dokter gigi. Karena ingin meratakan gigi, ingin memperbaiki gigi ya? Sebenarnya lebih kayak karena mungkin jam kerjanya bisa kita atur kali ya. Kan kalau dokter umum harus kalau ada pasien emergensi kita harus ke IGD pagi-pagi atau malam-malam. Nah itu sih pertimbangannya saya. Ya, jadi relatif dokter gigi itu bisa menyembuhkan tetapi tidak ada emergensinya. Sebenarnya ada juga emergensinya, tapi misalkan ya Dok, malam-malam ditelepon pasien gitu. Ya, relatif tidak seperti itu. Dok, misalnya ditelepon, Dok ini saya sakit gigi, kan kita sebagai dokter gigi tinggal bilang, oh ya sudah minum ibuprofen atau asamefenamat aja, besok baru ke klinik kayak gitu. Berarti intinya bahwa pada saat diperiksa terasa sekali manfaat yang diberikan oleh dokter gigi dan ingin menjadi dokter gigi, gitu ya? Di mana sekolahnya? Sekolahnya sih saya dokter giginya kuliahnya di mana? Saya apa dokter gigi? Dokter gigi kan kuliahnya di mana? Di sekolah perguruan tinggi negeri. Iya. Ayah saya dulu kuliahnya di perguruan tinggi negeri. Dulu waktu SMA di kota Bekasi. Dok. Tapi sekolahnya bukan di kota Bekasi. Bukan, di luar. Tapi dapat di perguruan tinggi negeri. Didapat. Memang itu pilihannya? Sebenarnya pengennya sih perguruan tinggi lain di kota kelahiran saya di Surabaya. Iya. Tapi nggak keterima, Dok. Oh. Keterimanya malah pilihan ketiga saya waktu SBMPTN. Oh. Tapi keterima dokter giginya? Beda. Oh, beda. Makanya saya kejar lagi dokter giginya. Jadi sebenarnya waktu SBMPTN itu dapatnya bukan dokter gigi? Bukan dokter gigi, tapi di PTN juga. Oh, dapat PTN, tapi bukan dokter gigi. Karena ingin jadi dokter gigi, kemudian dikejar dimanapun dapatnya. Iya. Oh, akhirnya dapat di negeri juga, tapi di kota lain. Betul. Oh, keren. Berarti benar-benar dong ya, ingin jadi dokter giginya. Iya. Waktu SMA-nya, berarti sudah menyiapkan betul-betul ya untuk tes ini, menghadapi ini. Iya, kebetulan dulu saya ikut les bimbel gitu Dok, untuk mempersiapkan diri ikut SBMPTN itu. Apakah ada syarat-syarat khusus untuk dokter gigi? Misalnya
Kalau tadi kan SBMPTN kan secara general, ada nggak syarat khusus misalnya, oh kalau dokter gigi, giginya harus rata gitu misalnya? Mitos kayaknya ya. Dok. Mitos ya? Jadi nggak harus? Nggak harus. Nggak harus, jadi kalau masuk FKG, nggak ada, oh ya giginya harus rata atau giginya harus bagus, nggak ada? Enggak ada. Mitos. Justru kalau masuk FKG itu yang dipentingkan cuma passing grade-nya, Dok. Oh, passing Ada grade. minimal nilainya. Misalkan di kampus A, minimal nilai untuk masuk FKG-nya sekian. Hmm. Jadi kita kejar tuh. Tapi waktu zaman saya, Mm-mm. SBMPTN-nya tuh belum dikasih tahu skornya yang kita dapat tuh berapa. Kalau zaman sekarang kayaknya udah dikasih tahu UTBK-nya. Aurel, tadi ceritanya seru juga ya, sampai dikejar tuh, fakultas tuh sampai dikejar Iya. karena ingin menjadi dokter gigi. Lama nggak sih sekolah dokter gigi? Sebenarnya fase lama enggaknya itu tergantung diri kita sebenarnya. Oh. Kalau saya sendiri Yang tuh normalnya berapa lama? normalnya ya, kalau saya S1-nya prekliniknya tuh 3,5 tahun. Itu alhamdulillah tepat waktu. Iya. Koasnya 2 tahun 3 bulan. Ya. Jadi berapa lama tuh? Total berarti 5 tahun 8 bulan. Dokter gigi aja 5 tahun Iya. 8 bulan, lama banget. Terus setelah itu koas? Setelah itu koasnya tadi yang 2 tahun 3 bulan. Setelah selesai? Setelah selesai kita kalau requirement-nya jadi kan kita itu koas tuh ada beberapa requirement ya, Dok. Sama kayak kalau di dokter umum misalkan ada departemennya penyakit dalam segala macam. Stase gitu ya. Nah, kita juga ada beberapa departemen gitu. Nah, kita kalau sudah selesai requirement per departemen itu, kita ujian departemen. Tiap Iya, betul, Dok. Setelah itu kita ujian lagi yang namanya ujian kompetensi. Oh, oke. Setelah ujian kompetensi, Kalau lulus baru bisa dinyatakan kompeten untuk menjadi dokter gigi, dapat gelar DRG. oke. Iya. Selanjutnya langsung bisa praktek. Langsung iship. Oh, Iya. berarti belum bisa praktek dulu. Belum. Harus internship dulu. Iya dong. Internshipnya 1 tahun, 2 tahun? Kita kalau dokter gigi 6 bulan. Oh, kalau 6 dokter bulan. umum setahun, Setahun. ya, Dok, ya. Iya. Lama juga ya. Lah. Kalau dihitung-hitung kan berarti kuliah preklinik dan klinik 5 tahun 8 bulan. Itu kalau lulus ya? Iya. Kalau smooth lulus Kalau semua. smooth, ya benar, Dok. Kalau lulus, kalau misalnya tidak smooth kan agak-agak lambat gitu. Betul. Nah, antara preklinik ke klinik ada jarak lagi nggak? Preklinik ke klinik itu waktu itu saya jaraknya cuman jadi yudisium preklinik itu Januari, terus wisuda S1-nya Februari, Maretnya itu udah Sudah masuk koas. koas. Iya. Itu yang lancar ya? Ya itu ya. Lancar. Yang lancar 2 tahun Alhamdulillah. setengah, kemudian masuk koas. Iya. 5 tahun 8 bulan. Setelah selesai yudisium lagi kan? Yudisium lagi, sumpah dokter. Oh, jadi sebenarnya setelah sarjana kedokteran gigi kan belum tentu masuk ke koas. Sarjana kedokteran gigi pun boleh selesai, tak? Boleh. Boleh, mau jadi apa, tapi tidak jadi dokter gigi. Betul, Dok. Oke. Dari sarjana kedokteran gigi masuk ke asisten atau profesi berarti. Iya, profesi. Dari situ baru menyelesaikan lagi ujian per tahap, per termin, per stase, per Iya. departemen itu. Kemudian selesai ujian kompetensi. Jarak antara selesai stase untuk menuju lulus ujian kompetensi lama nggak? Kalau dari kampus saya ya, Dok, kebetulan tuh nggak lama, Dok, langsung. Oh, langsung. Jadi nggak ada nafasnya gitu, Dok. Satu, nggak ada nafas, juga Iya. karena memang kamu lancar barangkali ya. Ya mungkin sedikit ambis kali. Jadi dari situ terus ujian kompetensi. Dilaksanakan di negeri, di sekolah sendiri, kampus sendiri. Di kampus sendiri. Jadi nggak perlu ke kampus lain. Enggak, di kampus sendiri. Oh iya ya, zaman dulu saya kan ujiannya ke kampus lain. Jadi di situ ya ujian kompetensinya. Antara lulus ujian kompetensi, sumpah dokter gigi, dan kemudian harus mendaftar ke internship, berapa lama? Kalau kebetulan waktu saya, periode saya tuh lumayan cepet, Dok. Jadi waktu dinyatakan lulus, 2 minggu kemudian kita sumpah dokter, terus langsung di minggu itu kita sudah mengurus berkas untuk masuk internship. Itu sudah wisuda di universitas belum? Sudah, Dok. Oh, cepet juga ya. Karena kan universitas itu wisudanya kan hanya setahun 2 kali tuh.
kalau misalnya ijazahnya belum keluar tetap bisa ujian bisa internship. Iya dok, jadi kalau misalkan kan untuk internship itu kita harus ada sertifikat kompetensinya, Serkom. Nah kalau misalkan itu sudah keluar semua pemberkasan, kita bisa daftar ke internship. Kebetulan di kampus saya itu untuk yudisium dokter giginya, sumpah dokternya, dalam setahun tuh bisa 4 kali. Jadi kesempatannya cepet ya, kalau misalnya nggak lulus sekarang bisa berikutnya bisa langsung ujian lagi. Oke, jadi setelah itu internship lah selama setahun. Dari 6 bulan. Yeah. Dari proses mendaftar internship di kementerian. Iya dok, di websitenya mereka. Oh di website. Jadi dari selesai yudisium FK, daftar di website kementerian, itu nunggu lama nggak untuk menunggu panggilan internship? Jaraknya tuh waktu itu sebentar sih dok, kayak seminggu gitu. Dan waktu sudah pengisian berkas, itu langsung di penempatan lokal gitu dok. Jadi kayak saya, kakaknya Jawa Barat, saya ditempatinnya di Jawa Barat. Karena kartu keluarganya Jawa Barat. Kalau misalnya nggak dapet ya, yang sesuai kakak, itu kita penempatan regional, itu langsung besoknya dok. Langsung besoknya regional kita disuruh pilih 3 provinsi di luar kakak. Di luar Jawa Barat berarti kan. Tapi kalau misalnya nggak dapet lagi, kita besoknya ditempatin nasional, jadi dipilihin sama Kemenkes. Nah itu dikasih taunya by email atau gimana? Kok bisa besoknya gitu? Dari websitenya, tapi di email juga ya. Jadi besoknya sudah ada berita lagi. Cepet juga kalau gitu prosesnya ya. Kebetulan periode saya cepat. Kebetulan lagi cepat. Terus, nah internship ya. Setelah internship bebas dong. Berarti artinya sudah benar-benar selesai. Proses dari awal sampai dokter gigi itu diakhiri dengan selesainya internship. Enggak sih dok. Masih ada lagi? Ya kan kita juga tetap harus upgrade diri. Maksud aku gini, artinya kapan sih kita sudah boleh bekerja? Iya. Setelah selesai pendidikan kan artinya syarat-syarat menjadi dokter gigi sudah diakhiri di internship. Iya benar dok. Berarti dari internship ada sertifikat. Dari internship nanti SIP kita bisa ngurus lagi SIP-nya. Kalau sekarang SIP saya masih SIP internship. Ada tulisannya seperti itu. Setelah itu barulah kita bisa mau memutuskan kemana. Apakah mandiri praktek di rumah, apakah membuka klinik, apakah kerja di klinik, apakah di rumah sakit dan lain sebagainya. Atau mau sekolah ya? Iya. Sekolahnya kalau kedokteran gigi apa aja tuh dokter spesialis? Dokter gigi itu dokter spesialisnya apa aja? Kalau dokter gigi spesialis itu pertama ada bedah mulut. Oke, bedah mulut ya. Terus ada prostodonti. Apa itu prostodonti? Jadi itu protese ya? Iya benar. Jadi spesialis untuk mengganti gigi yang hilang. Oke, itu prostodonti. Ya, jadi kalau habis ompong, habis dicabut gitu ya. Nah, itu bikin gigi palsunya sama mereka. Ya, terus ada konservasi gigi. Apa itu? Itu yang fokus ke perawatan saraf, akar gigi. Jadi supaya jangan sampai gigi dicabut gitu ya? Iya, untuk mempertahankan gigi, untuk merestor gigi. Iya. Terus ada pedodonsi, spesialis anak. 4. Ada ortodonsi juga. Ortodonsi apa itu? Yang behel. Merapikan gigi. Iya. 5 itu. Ada periodonsi lagi. Banyak juga. Kalau periodonsi itu dia terfokus untuk jaringan pendukung gigi. Jadi kayak gusi, tulang-tulang yang mendukung gigi, itu sama mereka juga bisa. 6 berarti? Yang 6 itu lagi yang famous lah di Indonesia ya. Iya. Ada minat untuk jadi dokter spesialis? Insya Allah ada. Apa tuh? Kayak kemarin waktu dokter gigi dikejar. Sekarang spesialisnya apa yang mau dikejar? Atau ingin udahlah buka klinik aja, karena sekarang gigi itu benar-benar orang sudah mulai menyadari ya, gigi itu harus dirawat. Apakah mau buka klinik, praktek sendiri, atau kerja di klinik lain sama teman-teman, atau mau spesialis? Sebenarnya kayaknya sama ya, kayak mimpi semua dokter gitu ya. Kita kan pasti mau ngambil spesialis gitu ya. Kalau saya sendiri tuh sekarang minatnya lagi ke konservasi gigi dong. Konservasi gigi. Ya. Apakah dokter gigi itu harus di kota? Apakah bisa nggak kalau di
desa atau di daerah terpencil? Untuk pilihan praktek ya mungkin ya, itu sebenarnya sih kalau menurut saya lebih baik di daerah masing-masing, mengabdi di daerah masing-masing. Keren. Lebih Hebat. baik. Tapi kan sebenarnya itu pilihan hati ya dok ya. Iya. Memang kan ada beberapa orang, apalagi perempuan, pilihannya kan lebih banyak, maksudnya pertimbangannya lebih banyak. Nggak semua orang itu mau ditempatkan di tempat terpencil. Dan mungkin banyaklah penyesuaian yang mungkin nggak bisa diterima dokter gigi lain kayak gitu. Iya. Nih, kalau dokter umum ya, ini tapi bukan compare antara profesi satu dengan satu lain ya. Kalau dokter umum, saya kan dokter umum ya maksudnya saya bagian daripada dokter. Saya mau praktek tidak terlalu banyak alat, cuman stetoskop doang. Kalau dokter gigi kan alatnya banyak. Sekarang ketakutan orang ke ruang praktek dokter gigi kan tergantung ruangannya. Kalau dia duduk juga yang nyaman, ada TV-nya, ada layarnya, monitor. Sedemikian mewah lah ya, kenyamanan pasien gitu. Nah sekarang apakah peralatan itu harus diadakan sendiri atau gimana tuh? Kalau mau jadi dokter gigi berarti harus punya itu sendiri atau gimana? Sebenarnya dok, kalau misalkan setelah lulus mau bikin klinik dengan peralatan yang canggih mewah itu, kalau memang bisa itu ya sebuah privilege untuk dokter giginya ya. Tapi ya sebenarnya nggak ada alat-alat canggih itu juga sebenarnya bisa, karena kan kita selama kita sekolah kita diajarkan yang konvensional. Oke. Yang sebisa mungkin kalau di tempat terpencil kita itu nggak kaget melihat alatnya, kita masih bisa pakai juga yang konvensional seperti apa. Kan kalau misalnya kita tadi kata dokter bahwa kembalilah ke daerahnya, membangun daerahnya. Di daerah sana misalnya bukan di Jawa, kan mohon maaf, apakah puskesmasnya sudah lengkap atau tidak, antara klinik dan puskesmas kan berbeda, tentu kan dengan skala keterbatasan. Apakah dengan begitu pun kita bisa berkarya dok? Kalau yang saya lihat ya dok ya, waktu internship di sini saya melihat dokter gigi saya di puskesmas itu pada bisa berkarya sih dok. Walaupun dengan keadaan yang seadanya gitu ya? Iya, maksudnya mereka juga mengupgrade diri, mengikuti seminar, kemudian mereka juga ada praktek di tempat lain seperti itu. Ya, menarik sekali nih ceritanya. Sampai apa ya? Ternyata dokter gigi juga begitu. Luar biasa. Walaupun mungkin tidak ada kegawat darurat seperti dokter umum yang tadi kita cerita itu. Tapi kalau kita sakit gigi itu gawat darurat dok. Menurut saya sakit gigi itu gawat darurat banget. Aduh sakit gigi nggak bisa apa-apain, harus cari dokter giginya. Aurel, kan itu sekolah lama banget, 5 tahun 8 bulan. Mahal nggak tuh biayanya? Untuk biaya beda-beda sih ya dok. Beda-beda ya. Kalau kebetulan di perguruan tinggi negeri di kampus saya itu tergantung pendapatan orang tua, penghasilan orang tua. Baik banget ya. Iya. Kalau bisa bohong dong. bisa. Ya jadi tergantung penghasilan orang tua. Dibagi gitu ya. Dibagi. Kalau di kampus lain nggak tahu. Kalau di kampus lain dengar-dengar dok ada mungkin yang flat sekian gitu kan. Ada tapi bisa ngajuin pengurangan kayak gitu. Iya. Dan kalau di kampus saya tuh dibagi jadi 8 tipe. Jadi mungkin kita bagi ya. Waktu awal ada uang masuk gitu. Nah, untungnya di kampus saya tidak ada. Tapi yang lain ada barangkali ya, dengar-dengar. Kalau kampus lain ada. Berarti ada uang masuk ya? Ada uang pangkal lah, salah uang pangkal. Tahu nggak kira-kira berapa? Uang pangkal? Range. Pernah dengar ya dok? Pernah dengar. Kalau di swasta? Ini bahkan negeri dok. Oh negeri bahkan juga? Negeri. Jadi ada satu kampus ya dok, uang pangkalnya itu kita sebagai pendaftar menginput sendiri berapa nominal yang kita mau kasih. Itu kalau negeri ya? Negeri. Enggak, ada satu kampus yang saya tahu ceritanya.
Itu range harganya saya dengar-dengar mereka ada yang masukin dari 100 sampai 600. Wow. Tuh. Jadi untuk inputnya antara 100 sampai 600. Itu masuk yang awal. Itu uang pangkal, uang masuk aja. Uang masuk aja. Belum uang belum kuliah. uang semester. Semesterannya belum. Iya. Oke, kalau di negeri berapa tuh? Di tempatnya kalau di tempat Aurel? saya itu per semester ya. Nggak ada uang pangkal Iya. ya. Saya dapatnya waktu itu ya sekitar 20 juta satu ya. semester. Satu semester. Satu semester 20 juta. Itu negeri padahal ya. Negeri. Apalagi swasta barangkali. Apalagi Oh, semester. Oke, catat. Ya. Berarti 5 tahun 8 bulan kali 20 juta ya. Oke. Kalau UKDI dan kompetensi itu bayar lagi? Ujian kompetensi UKMP 2DG itu kalau di kampus saya sudah di cover dong. Oh, udah dari kampus ya? Sudah di cover. Iya. Nah, setelah selesai menjadi internship bayar juga? Kita yang dibayar sama Kemenkes. Alhamdulillah, berarti dapet Iya. ya. Ya, jadi nih para netizen, ternyata lumayan juga ya sekolah tuh dari awal sampai akhir. Kalau dihitung-hitung ya hitung sendiri tuh awal masuknya tuh berapa, lalu tiap bulannya berapa, tiap semesternya berapa. Nah, setelah itu baru kita kembali untuk mau bekerja ya. Iya. Selama kuliah dan menjadi koas, lalu internship sekarang, apa sih pengalaman yang paling menarik dari Aurel? Kalau pengalaman yang menarik sih nggak ada kayaknya, karena stres Yang isinya. berkesan, stres. Iya. Stres. Tidak ada yang menarik, stres terus. Iya, karena kalau saya tuh dikasih tahu teman saya ya dok, kalau misalnya koas itu harus stres, harus capek. Oh, kenapa? Biar kita begah dan pengen cepet-cepet. Oh, selesai ya, bagus itu. Itu salah satu tipsnya ya. Tipsnya bahwa kita tuh harus terus under pressure supaya Betul. cepet-cepet pengen selesai. Karena sebenarnya dok, kalau misalnya stres sama capek itu sebenarnya kayak apa? Kayak apa ya dok? Kayak Dekat gitu. pisau dua arah gitu dok. Jadi tergantung kitanya mau jadikan motivasi atau malah jadi kendala. Iya. Tapi akhirnya kan pengalaman Aurel ini lancar ya. Alhamdulillah. Kalau cerita yang menarik selama pendidikan mungkin nggak ada ya, soalnya kan isinya stres semua gitu kan dok. Tapi justru malah menarik waktu saya internship di puskesmas. Iya. Gimana tuh ceritanya? Jadi karena di puskesmas itu kan banyak ya semua tipe-tipe pasien ya. Saya baru pertama kali ngelihat pasien yang ada skizo. Terus pernah juga saya digigit kayak gitu-gitu dok. Seru juga ya. Masa kita harus periksa gigi tuh tangan kita kayak gigi? Ya namanya kan mungkin mereka ngelihat kita masukin alat ke mulut jadi serem juga refleks. sih. Oh, refleks gigi langsung gitu. Iya. Oh. Pas itu saya mau cabut giginya dong. Gimana tuh? Saya mau cabut giginya. Saya sudah anestesi. Pas saya mau ngeband, kita kan ngeband ya dok ya. Pas saya mau ngeband, itu saya digigit. Saya awalnya diem aja gitu kan. Digigit terus. Tapi digigit terus. Itu menarik banget. Iya, jadinya bukan masnya mungkin udah di anestesi jadinya kan nggak sakit ya. Iya, Tapi kan saya tangannya nggak di anestesi. Jadinya saya yang kesakitan. Tapi nggak marah kan dok? Saya cuman bilang aja sih. Lalu tantangan terbesar lah. Jadi koas, jadi mahasiswa sampai koas dan internship apa nih? Kalau tantangan tuh paling besar memang di koas ya. Oh, di koas. Kita itu kan harus cari pasien ya, dok. Karena pasien tuh nggak datang sendiri ke kita. Oke. Dan requirement per departemen itu terlalu spesifik. Oh. Jadi misalkan ya dok, kita harus menambal gigi, tapi requirementnya itu bukan hanya sekedar menambal gigi biasa. Ada macam-macam lubang harus ditambal. Harus yang kelas begini, harus yang kelas begini, seperti itu dok. Itu tantangannya yang berat. Iya. Dan kalau di kampus saya kebetulan tuh belum ada, gak ada calo pasien dok.
Jadi dicari ya pasien Jadi susah juga ya. benar-benar door to door, mouth to mouth kayak gitu dong. Iya. Jadi misalnya ada gigi yang jenisnya seperti ini, harus selama stase tersebut harus 5, berarti harus nyari 5 gigi. Dan kan susah ya nyari pasien seperti itu karena nggak semua orang mau dirawat dengan koas. Iya. Karena mereka mungkin mikirnya akan dijadikan uji coba, gitu percobaan kan. gitu. Padahal ya. mah sebenarnya kita kerjanya di bawah supervisi juga, supervisi dokter spesialis, seperti itu. Terus sekarang nih, ada saran nggak nih? Sekarang sampai titik saat ini Aurel sedang menjalankan internship buat para netizen yang sedang menyaksikan kita. Apakah ada saran? Tip and triknya selama menjadi mahasiswa? Mangga silakan. Ya, saran untuk adik-adik yang mau masuk kedokteran gigi ya, pokoknya tetap semangat dan pastikan itu pilihan yang tepat dan pilihan dari hati. Karena jadi dokter gigi itu ketika kamu sudah masuk FKG itu tidak semudah yang kamu pikirkan. Untuk survive-nya itu tidak semudah itu sebenarnya. Karena di situ kamu tuh nggak cukup punya privilege aja. Privilege ini dalam arti kayak punya orang tua dokter, konsulen, atau mungkin orang tuanya juga pejabat gitu ya dok ya. Itu tidak cukup. Karena dari kamu juga harus oke. Oke itu dalam arti pintar dan materi, terus skillnya juga harus, keterampilannya juga harus oke, pintar mengatur waktu, pintar mengatur uang, kamu harus bisa multitasking, ya kan, kamu juga harus bisa memanusiakan manusia. Iya. Seperti itu, dan dokter gigi itu bisa mengubah kehidupan seseorang. Sesimpel memberikan kepercayaan diri untuk mereka jadi lebih pede, untuk tersenyum aja itu bisa mengubah kehidupan seseorang. Benar. Siap. Jadi jangan jadikan materi itu motivasi untuk kamu menjadi dokter gigi, karena materi nggak ada habisnya kalau mau dikejar. Iya. Jadi kalau mau jadi dokter gigi harus ikhlas dan tulus. Ya. Aduh, aku jadi terharu banget dokter itu sangat bangga sebagai senior ya, walaupun kita beda organisasi, bangga banget. Mudah-mudahan Aurel seterusnya kalau kata kita tuh konsisten sampai nanti terus menjalankan dokter gigi dan juga mengajarkan kepada adik-adik, mengajarkan kepada anak-anak gitu. Walaupun yang tadi di Aurel disebutkan bahwa uang dari orang tua dan lain-lain itu tidak jadi jaminan. Tidak cukup. Kalau kitanya sendiri tidak berusaha. Betul. Karena yang menjalankan adalah kita. Ya, gitu. Waduh, menarik sekali nih Aurel. Waktu tidak terasa. Hari ini kita ngobrol banyak tentang bagaimana menjadi seorang dokter gigi. Prinsipnya saya sangat terharu ya. Teman-teman, para audiens ya, para netizen. Saya pribadi mengapresiasi Aurel, salah satu dari anak-anak Indonesia saat ini. Betapa mereka walaupun sudah punya privilege, tapi mau berusaha untuk mencapai cita-citanya, untuk idealisme yang sangat tinggi. Aurel, terima kasih atas kehadirannya untuk obrolan ini. Semoga kedepannya Aurel menjadi dokter gigi yang hebat. Amin. Dan dipercaya oleh masyarakat. Baik. Baiklah teman-teman, kita tutup dulu obrolan kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.